satu doa spesial dari Nabi yang amat sangat luar biasa. Di dalam doa ini ada pengakuan diri banyak salah. Di dalam doa ini ada permintaan, yang tertingginya permintaan. Di dalam doa ini ada sanjungan. Kita baca dulu sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran kasira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa minhu, dan setengah daripada doa yang dinukilkan dari Nabi pula, yaitu bacaannya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Rawahul Bukhari. Setengah daripada doa yang dinukilkan dari Nabi, yaitu bacaannya yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku yaitu menzalimi oleh aku akan diriku zulman kabira, dengan zalim yang besar, kathiran lagi banyak, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni akan dosa kecuali engkau saja. Faghfirli, maka ampunilah olehmu bagiku, maghfiratan min indika, dengan ampunan dari sisimu, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau yaitu Tuhan yang maha pengampun, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imamul Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seorang yang menjalankan salat, bila mana dia salat telah selesai membaca tasyahud, udah rapih tasyahud akhir, lalu dilanjutkan membaca salawat Nabi sampai innaka hamidum majid, maka amat sangat disunnahkan berdoa sebelum salam, sesudah beres tasyahud akhir dan salawat, maka amat sangat dianjurkan berdoa.
meminta apa saja, baik itu urusan-urusan dunia, minta warungnya laris, minta punya keturunan, minta pengen punya anak yang saleh, minta pengen punya istri yang solehah, suami yang soleh, minta apa saja, begitu, apa saja daripada urusan dunia maupun urusan akhirat. Meski begitu, meminta urusan akhirat jauh lebih bagus dibanding meminta urusan-urusan dunia. Tapi boleh dia minta apa, belum punya keturunan, minta Allahumma habli waladan salihan, ya Allah anugerahkan kepada saya anak keturunan yang soleh. Boleh minta apa aja. Utang numpuk melilit puyeng cicilan, doa Allahumma qadi anni duyuni, Tuhan kasih jalan keluar sama saya, bayarilah utang-utang saya. Boleh apa saja, urusan dunia, urusan akhirat, penyakit ke begitu, mana urat pada asam, namanya asam urat, doa enggak apa-apa. Minta apa saja boleh, dan di situ minta paling manjurnya minta. Kalau orang mengerti mau minta sama Allah, disitulah letak dia kalau mau minta benar-benar sama Allah. Doa. Begitulah Nabi suruh kita. Silahkan. Meski begitu saudara, doa itu yang terbaik adalah doa yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Semua doa yang kita telah ketahui, semua doa yang kita minta, semua doa permintaan yang kita sampaikan kepada Allah, karangan kita, doanya ngarang sendiri, itu tidak akan menyamai sepersekiannya dari doa yang dibimbing langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi amat sangat tahu tentang kebutuhan umatnya demi kepentingan dunianya maupun kepentingan akhiratnya. Maka doa yang diminta sesudah beres tasyahud akhir dan sholawat sebelum salamnya, bila dia minta apa yang dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jauh lebih tinggi dibanding doa-doa yang dia susun sendiri. Sebab beda kondisi hati antara kita dengan Nabi. Bagaimana, apa yang mesti diminta kepada Allah. Bukan berarti dilarang, boleh saja kita minta apa aja. Tapi banyak doa-doa yang terbimbing dari Nabi agar supaya kita minta kepada Allah di saat sholat kita. Mana di antaranya? Nah ini dia, wa minhu, di antara doa yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah doa di mana Imamul Bukhari riwayatkan hadis di dalam Sahihul Bukhari. Imam Muslim, bukan saja Imamul Bukhari, tapi Imam Muslim riwayatkan juga dalam Sahih Muslim satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kita baca dulu sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran kasira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Ini doa di antara doa-doa sesudah tasyahud akhir dan solawat sebelum salam. Ini adalah doa hebat. Ada sejarahnya Nabi ini ngajarin doa ini. Begini sejarahnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat besar yang punya kedudukan besar, yang luar biasa kesahabatannya ditulis dan diabadikan oleh Al-Quran. Idhuma fil ghari, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Seketika keduanya ada di Gua Sur, seketika berkata sang Nabi kepada sahabatnya. Siapa sahabat itu yang ada di Gua Sur? Ya Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat yang kesahabatannya Allah tulis dalam Al-Quran. Orang yang mengingkari kesahabatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an jadi kafir adanya. Detik itu juga keluar dari Islam, sebab dia mencoret ayat Al-Quran. Abu Bakar Siddiq, saudara, bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarin aku doa yang aku bakalan baca dalam solat aku sesudah tasyahud. Ya Rasulullah, ajarin aku doa yang aku bakalan baca di dalam solatku sesudah tasyahud. Ini doa, saudara, doa hebat. Dari banyak sisi kehebatan doa ini. Pertama, dari kehebatan yang minta dan kehebatan yang ngajarin, yang diminta. Yang minta Abu Bakar,
yang diminta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang minta bukan orang bodoh, bukan orang kagak ngerti agama. Yang minta orang paling top dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang minta adalah orang yang sampai dianugerahi oleh Allah bukan saja hidup dia di Mekah bersama Rasulullah, hijrah dialah yang menemani Rasulullah, ngumpat di Gua Surnya dia juga yang menemani Rasulullah, jalan ke Madinah dia juga yang menemani Rasulullah, ampelah dia di Madinah dialah yang menemani Rasulullah, ampelah kemudian dia wafat, dia bilang kepada anaknya Aisyah, saya pengen bila saya wafat saya dikuburkan di samping Rasulullah, tapi harus mengerti adab, taruh aja jenazah saja di pintu, bila nanti pintunya buka sendiri berarti ada izin dari Allah, kalau enggak saya dikuburkan di Baqi'. Maka tempat itu terkunci, di mana saat jenazah Abu Bakar rapi dimandikan, dikafani, digotong, taruh di pintu itu, pintunya ngebuka sendiri padahal di dalam enggak ada siapa-siapa. Dari situlah kuburan digali, nungguin jenazah, nungguin kuburan, wong belum buka sendiri. Seakan-akan isyarat Abu Bakar, hidup saya bersama Rasulullah, hijrah saya bersama Rasulullah, dan wafat saya enggak pengen jauh daripada Rasulullah. Orang yang mengerti siapa sesungguhnya Rasulullah. Abu Bakar bukan orang bodoh, orang alim. Sampailah Nabi menyatakan laukana ba'di nabiyan lakana Abu Bakar, andai ada nabi sesudahku, Abu Bakar layak untuk menjadi nabi. Pantas, apanya saja bagus Abu Bakar, tapi tidak ada nabi sesudahku. Begitu Abu Bakar, orang yang luar biasa, di mana banyak orang tidak mengerti apa yang diomongin oleh Nabi. Abu Bakarlah yang paling mengerti dari ribuan kaum muslimin kala itu. Yang lain tidak ada paham, tapi Abu Bakar paham, saking alimnya Abu Bakar. Ketika Nabi menyampaikan inna abdan min ibadillahi ta'ala qad ikhtarahu Allah ta'ala baina an yabqa fid dunya wa baina an yaltahiqa birrafiqil a'la. Al-hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang dalam satu pidato Jumat, Nabi meninggal Senin 12 Rabiul Awal. Jumatnya Nabi pidato, khutbah. Kata Nabi, ada seorang hamba Allah, ditawari oleh Allah milih hidup lama, milih mati. Ditawari sama Allah, milih dia hidup di dunia atau milih balik sama Allah. Tuh hamba, kata Nabi, ketika ditawarin begitu dia milih balik sama Allah. Itu sahabat geleng-geleng tuh pada bego tuh hamba. Begitu. Orang ditawarin
Ya, coba aja saudara ditawarin sama Allah, milih mati, milih panjang umur. Tuh, kan begitu. Ini milih mati, milih mati. Payah itu hamba itu. Orang tuh payah. Ada orang ditawarin begitu. Abu Bakar nangis. Dia omong begitu. Habis sholat Jumat ditanya, mayubkik ya Abu Bakar, kenapa ente nangis? Tadi Nabi khutbah, kan Nabi dongeng. Ada orang ditawarin panjang umur ama mati, dia milih mati. Kan orang tuh nggak bener itu. Begitu ditawarin kok begitu. Kan Nabi cuma dongeng. Ngapain ente nangis? Kata Abu Bakar, siapa yang ditawari itu? Itu Nabi. Ente cek Jumat depan, Nabi nggak bakalan ada. Cerdas. Abu Bakar paham bahasa di mana diumpetin oleh Nabi, mengerti arah omongan ini kemana. Abu Bakar, kan kita suka dengar tuh, orang suka bilang, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Itu mulu, ndak paham arah Al-Quran ini mau kemana. Siapa yang paling takwa? Hah? Siapa yang paling takwa? Nabi Muhammad. Dari ayat itu, yang paling mulia di mata Allah, iya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad atqaku, orang yang paling takwanya orang sama Allah. Gitu. Dia yang paling mulia di mata Allah. Begitu. Itu Nabi. Abu Bakar paham arah-arah tujuan, siapa yang mau dimaksud. Tapi saudara, biar kata Abu Bakar pinter, enggak mau tuh sok pinter, gua bisa ngarang doa sendiri. Enggak. Abu Bakar pinternya luar biasa. Alimnya alim kabir. Enggak sok-sokan gua bisa. Enggak. Dia masih minta sama Nabi Muhammad. Dia masih minta sama gurunya, masih minta. Apa kata Abu Bakar? Alimni ya Rasulullah du'aan ad'u bihi fi sholati. Nabi, ajarin dong saya doa yang bakal saya bolak-balik tuh doa saya baca dalam sholat saya. Yang minta orang besar, yang diminta orang besar. Ini aja udah hebat doa ini. Hebat. Dia minta sama Nabi sebagai petunjuk betapa para sahabat Nabi itu amat sangat perhatian besar pada kebaikan-kebaikan, amat sangat tawadhu. Bisa kalau kita sholat sujud lama, mana doanya pakai bahasa Indonesia lagi dalam hati, bahasa Indonesia. Ini Abu Bakar enggak menyerah sama Allah, minta sama Nabi, minta. Nah, dia bisa doa apa juga Abu Bakar bisa? Enggak juga. Pengen ada doa spesial yang diajarkan oleh Nabi sebelum salam sholat ini apa? Doa ini sebagian orang baca ketika sujud. Begitu. Sebetulnya dia baca ketika sujud karena hadis itu fi sholati, dalam sholatku.
Sehingga di mana aja begitu. Tapi para ulama mendudukkan hadis ini di dalam kitab-kitabnya. Imamun Nawawi di dalam Adhkarun Nawawiyahnya, dan begitu banyak ulama-ulama yang menulis tentang doa-doa Rasulullah sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Ini doa. Sujud normal baca tasbih. Ini doa dibaca, dibimbing oleh Nabi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Doa ini bagaimana husnul adabnya para sahabat. Dia bisa ngarang doa-doa dewek, bisa. Ngarang nyebut aja, minta warung laris, minta kali ke diturap biar jangan sampai air masuk ke rumah, begitu. Oh banjir, ya apa ke minta, bisa. Tapi enggak. Bagaimana adab para sahabat, pengennya langsung dari bibir Nabi, yang dimana menjelaskan bahwa doa yang gue bisa tidak bakalan sama dengan doa yang dibimbing langsung oleh kekasih Allah, oleh manusia paling takwa, manusia paling mulia di mata Allah. Bisa Abu Bakar, bisa. Bukan gak bisa doa apa ke bisa. Satu, dia orang Arab, dia bisa bahasa Arab. Dari kecil orang Arab bisa ngomong Arab, ya kan? Orang Arab begitu. Tapi lah tidak. Dia malah walaupun pinter, dia minta doa sama Nabi. Laki itu sahabat bukan, tabiin bukan, begitu, wali bukan, doa ngarang-ngarang sendiri. Udah ikutin aja doa, semuanya ada, udah dibimbing doa-doa itu ada. Cuman kita kurang faham bagaimana Sayyidi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menyatakan dirinya, ketidakmengertian dirinya di hadapan gurunya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar bisa enggak pengen dibimbing, enggak pengen dibimbing. Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasul, ajarin saya doa spesial yang saya bakal bolak-balik tuh doa dalam sholat saya. Kan luar biasa permintaan itu. Kalau kita nih ditawarin sama guru, ente mau minta apa? Warung laris si guru ini. Nah, pokoknya enggak jauh dari duit itu kita. Itu kita begitu kira-kira. Ini enggak. Yang saya baca dalam sholat, padahal saudara, sholat itu sendiri doa secara bahasa. Muat juga banyak doa. Doa iftitah ada doa, Allahumma ba'id baini, itu doa. Begitu. Apa juga doa dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni, doa. Tapi kenapa Abu Bakar sampai minta doa langsung spesial dari Nabi? Ini luar biasa. Doa ini sudah, kata Nabi, kau baca, yang terjemahannya, duhai Allah, benar-benar saya ini berbuat zalim sama diri sendiri. Dengan zalim yang besar, zalim yang banyak, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa
kecuali hanya Engkau. Ampuni saya ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu doa spesial dari Nabi yang amat sangat luar biasa. Kandungan doa ini, saudara, ada 3 kandungan besar dalam doa ini, di mana dalam doa ini ada i'tiraf bidzambi. Di dalam doa ini ada pengakuan diri banyak salah. Pengakuan diri banyak salah di mata Allah. 2, di dalam doa ini ada permintaan. Yang tertingginya permintaan. Ketiga, di dalam doa ini ada sanjungan, pujian kepada Allah. Ini hebatnya doa. Bahasa kitanya doa komplit, bukan jamu doang. Doa komplit. Itu luar biasa, itu Nabi ajarkan. Komplit. Saudara, doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasila, ini namanya pujian tok. Saudara baca Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya sampai wa'fu anni, permintaan tok. Saudara baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, pujian tok. Saudara baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pujian tok. Tapi ini pengakuan dengan kesalahan, permintaan terbaiknya yang diminta sama Allah, dan pujian sanjungan sama Allah. Ini luar biasa. Dibimbing oleh Nabi Abu Bakar. Abu Bakar baca begini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran kasira. Ini namanya pengakuan. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, namanya sanjungan. Faghfirli maghfiratan min indika, namanya permintaan. Innaka antal ghafur rahim, namanya sanjungan, pujian. Ini hebat. Yang pertama, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsira. Ini pengakuan, pengakuan dengan dosa. Maka ada disebut Sayyidul Istighfar. Kenapa disebut rajanya istighfar? Ada Abu Ulaka bidambi, pengakuan salah. Itu namanya Abu Ulaka bidambi, saya ngaku dah salah. Itu paling tinggi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bidza. Abu'u tu a'tarifu, saya ngaku saya salah. Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsiran kabiran katsira. Saudara, ini namanya pengakuan salah. Pengakuan salah. Pengakuan salah itu merasa diri banyak salah sama Allah, akhlak paling baiknya akhlak. Ini adalah akhlak para nabi, akhlak kaum solihin, akhlak para wali. Ama Allah tuh ngakunya salah. Bagaimana Nabi Adam alaihi salam makan buah yang dilarang, lupa, enggak sengaja, lupa. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azma. Saya udah wanti-wanti, kata Allah, ama Adam jangan deket itu pohon, apalagi makan buahnya. Dah Adam lupa. Tuh, Allah bilang, orang lupa itu dosa enggak? Hah? Dosa enggak? Lihat kagak orang lupa. Kita lagi puasa makan 2 piring, lupa. Iya, udah 2 piring baru ingat, batal enggak? Batal enggak? Kenapa? Iya lupa enggak salah. Nabi Adam lupa makan buah itu, lupa, dosa yang enggak. Wong Nabi mah sifatnya amanah, tidak pernah ngerjain dosa, boro dosa yang makruh aja kagak. Tapi Nabi Adam nangis sama Allah, Rabbana dzalamna anfusana, Tuhan saya zalim sama diri sendiri, saya ini enggak benar, begitu. Pada lupa. Tuh akhlaknya Nabi kayak begitu. Bagaimana Nabi sampaikan doa yang paling bagusnya doa adalah tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Inni kuntu minadz zalimin. Iya, saya benar-benar salah. Padahal Nabi Yunus enggak salah, dia diceburin ke sumur, ke laut, diseburin, dijorokin, tapi ngaku salah. Lah kita salah kagak ngaku lagi, udah nyata-nyata salah. Begitu, perasaan dirinya bener aja, dia bener aja. Udah ya Allah, mana mau tinggi derajat, kalau salah masalah aja, ngaku fair. Begitu. Kenapa nggak ngaku salah? Begitu. Udah salah bela diri, wah tambah parah. Hah? Iya, tambah lama kayak gitu. Saudara, ini dibimbing. Inni dzalamtu nafsi, saya ini menzalimi diri saya. Zalim tuh menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, namanya zalim. Lawanannya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil, zalim mendayagunakan sesuatu bukan pada tupoksinya. Zalim. Ini mata, untuk apa Tuhan kasih kita mata? Ini tangan, untuk apa Tuhan kasih tangan? Ini kaki, untuk jalan kemana?
Begitu. Kaki, ya Allah, surat rada panjang dikit tuh imam Yasin, udah pegel. Begitu. Padahal dia kakinya jalan di mall berjam-jam, di Tanah Abang dari blok A, belum blok B, masih kuat. Goes sepeda sampai Gunung Sindur, kuat. Kaki buat sholat kagak kuat. Untuk apa ini kaki Tuhan cipta, untuk apa? Inni dzalamtu nafsi, saya salah ya, salah. Tuh akhlak para nabi. Salah saya. Ini akhlak yang luar biasa. Maka doa ini doa luar biasa yang dibimbing oleh Nabi. I'tiraf bidzambi min simal anbiya wal auliya was salihin. Ngaku salah itu adalah ciri-ciri Nabi, para wali, para kaum soleh. Ngaku salah, salah aja. Ngaku salah sama Allah, ngaku salah. Kalau orang ngaku salah, enggak bakalan dihukum sama Allah, enggak bakalan. Allah janji dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak bakalan nyiksa manusia asal dia ngaku salah, meminta ampun sama Allah. Ngaku salah. Jadi ngaku salah itu tinggi, saudara. Ngomong aja sama Allah, jangan nyalain Allah. Ya Rabb, gua udah sholat duha nih seminggu, tapi kok warung gua belum laris. Ya, itu bukan ngaku salah, nyalain Allah. Seakan-akan dia berkata, lu Tuhan budak apa buta ya? Begitu. Gua kan udah begitu. Gua udah tahajud ini, ratib lecek, itu sih ditidurin. Begitu. Jadi mana gak udah baca sholawat, mana itu seakan-akan Tuhan salah, Tuhan salah. Begitu, dirinya paling benar. Maka doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran. Zalim, udah besar dah saya salahnya. Bukan besar, banyak lagi. Kalau atu besar mendingan, ini udah besar, banyak lagi. Salah. Nangis dulu pakai puasa minta punya anak. Udah kelahir anak, mau masa bodoh anak. Gitu, dididik juga kagak, diopenin juga kagak. Belum pulang sampai maghrib kagak ditanya, malu sama ayam. Ayam sore-sore nggak bakalan masuk rumah sebelum anaknya kumpul. Lihat dulu baru berapa ini, anaknya 8, baru 5, nggak mau masuk belum kumpul. Cek dulu anaknya, udah kumpul, masuk. Ayam. Ini anak mana perempuan, malam sampai jam 12 belum pulang, masa bodoh aja. Bakal dituntut sama Allah di akhirat model kayak begini. Sama ayam yang agak ada akalnya aja ngerti. Anaknya pergi kemana dicari. Ayam. Udah begitu nyalain Allah. Salah apa saya udah wirid, anak saya masih bengal aja. Loh, salah Anda jadi orang tua, minta anak dididik kagak. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Anda pengen punya anak soleh, prosedur yang Anda tempuh salah, ngimpi. Bagaimana anak pengen bakti? Anak dituntun ke mall, Gandaria City, Senayan City, Tamrin City,
Siti mana lagi tuh? Begitu. Diajak ke Ragunan, begitu. Kemana lagi? Ke Dufan, ke Guci, ke Anyer, kemana? Ya Allah, ke majelis ilmu boro-boro. Begitu, anak dituntut ke kuburan orang tua boro-boro. Udah begitu nyalain Allah. Siapa hamba yang model kayak begini? Siapa? Allah kasih rezeki bagus, proyek bagus, sama masjid jauh. Begitu, udah susah aja baru main ke masjid, sholat duha sampai 12 rakaat. Tangis Allah, ya Allah kalau proyek saya saya mau bangun masjid. Maren duit lu banyak, ngapa? Begitu udah susah aja, Tuhan disalahin mulu. Aduh, yang kayak begini apa? Maren kemana? Jadi kalau kaki uratnya pada asem, udah ini ya masalah saya dulu, banyak jalan yang kagak-kagak. Begitu ini, kenapa ini kaki ya ngurang-ngurangin dah, ngurang-ngurangin dosa, udah gitu aja, jangan nyalain Allah. Ya Rob, ngapa ini kaki ini pas ke masjid gua asem urat, mana masjidnya makin tinggi lagi. Aduh, bahaya banget ini, nyalain Allah. Ini sisa-sisa maren mainannya ke asem, tahu asem enggak? Ya Allah. Ini sisa. Ya Allah. Makasih ya Allah. Pas saya sakit udah mainnya ke masjid. Begitu. Yang bener, makasih ya Allah kau kasih asam urat. Kalau kagak saya masih belum berhenti ke Tegal Rotan. Ini pas sudah sakit, kalau sakit juga dituntun cucu masih ke Tegal Rotan juga, udah parah. Kalau kayak begitu ngaku salah aja, ngaku salah. Ini penyakitan mata kenapa kabur ya, sisa dulu dah, banyak lihat yang kagak. Begitu. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman kabiran kasira. Saya salah ya Rabb. Padahal kan Nabi Abu Bakar lagi yang disuruh minta itu. Kan Abu Bakar orang luar biasa. Bagaimana semua harta ditinggal, semua lagi maju-majunya tokonya. Toko lagi laris, usaha lagi luar biasa bagus-bagusnya. Nabi hijrah ke Madinah, buat apaan gua tinggal di Makkah, cahaya itu adanya di Madinah. Gua tinggalin semuanya. Yang penting dapat ini. Dunia bakal ngikut. Begitu Abu Bakar. Orang bagus, tapi dibimbingnya oleh Rasulullah. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman kabiran kasir. Abu Bakar. Siapa kita? Kalau kita sih bukan pura-pura ngomong gini, Abu Bakar sih pura-pura orang bagus. Kalau kita sih kudu serius. Tuhan gue salah. Salah. Emang dulu kurang open sama anak. Lalu anak kena narkoba, salah gua. Salah gua dah. Maafin Tuhan, maafin. Itu begitu yang benar. Yang benar itu kayak begitu, ngaku salah sama Allah. Itu paling tinggi. Ini Abu Bakar dibimbing begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Pengakuan dosa, pengakuan salah tuh di antara pintu-pintu menuju dapat ampunan dari Allah. Ngaku salah itu bakal dapat ampunan dari Allah. Maka dia puji dulu tuh. Disuruh Abu Bakar habis ngaku, gua salah Tuhan. Salah. Nggak ada benernya ada saya ini.
wala yaghfiru dzunuba illa anta. Kagak ada yang bisa ngampunin dosa saya yang seabrek kecil, pulang ngajinya aja udah nyambitin mangga orang, pulang ngaji, ya Allah, pulang aja begitu. Baru juga ngaji 7 kali doang di majelis, anak tuan goda lah, kita kecilnya seumuran dia, ya Allah bengalnya ampun-ampunan. Sekarang aja udah demen di majelis. Coba ditanyain sama tetangganya kita seumuran dia, Nyai bagaimana seumuran dia? Aduh, lu paling parah ada kecilnya. Parah banget. Parah, begitu. Sekarang aja udah main ke masjid, rada baikan. Lah umurnya udah 60. Itu dia punya anak umurnya baru dia 13. Lah kan nunggu kayak kita umur 60 masih lama dia. Begitu, insaf kita umur 60. Jangan kemudian dia pengen sekaligus insaf baru 2 kali doang di majelis. Pelan. Pelan proses. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Kagak ada yang bisa ngampunin dosa kecuali Engkau. Engkau doang ya Rabb. Dosa saya ini gede banget, banyak. Engkau doang yang bisa ngampunin dosa. Namanya memuji-muji Allah. Yang kayak begini nih bakal dikasih. Muji-muji. Faghfirli, itu minta habis muji-muji. Faghfirli, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Itu namanya su'alul maghfirah. Diawali dulu dengan puji-pujian. Makanya dianjurkan kalau doa pakai bismillah, pakai alhamdulillah, pakai sholawat, muji-muji dulu baru minta. Itu bakal dikasih. Ini Nabi yang bimbing. Faghfirli, ampuni saya. Dan minta ampunan itu paling tingginya, la maghfiratum mir rabbika wa rahmah khairun mimma yajma'un. Sungguh ampunan dari Tuhanmu itu lebih baik dari seluruh amal yang kau kumpulin. Minta ampunan, minta ampunan. Ampuni ya Rabb. Betapa orang mati, biar kata kiai enggak pernah salah dari kecil sampai mati, tetap takbir ketiga Allah maghfir lahu warhamu. Biar kata bayi baru juga ceret mati, Allah maghfir lahu, ampuni. Itu paling tinggi. Salah juga kagak tuh bayi, belum ngerti begitu, tapi ampunan itu paling tinggi. Maka ini faghfirli, ampuni saya ya Rabb. Bukan segitu doang diajarin, maghfiratan min indika, ampunan dari Engkau aja. Jangan dari dosa saya, jangan. Dari Engkau. Kenapa ampunan dari sisi Engkau? Sebab saudara, ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Wa maghfiratuka arja indana, ampunanmu itu lebih diharapkan. Ampunan Allah, kalau udah Allah maafin, ya Allah mau salah segede gunung, surga. Asal Allah udah diampuni. Jangan kita ngomongin dosa sebanyak apapun, kalau udah Allah ampunin surga. Surga. Mau salahnya model apa kek, kalau udah dimaafin gitu. Kata umpamanya daripada KPK, udahlah jangan diurusin yang itu mah. Bebas, mau gede kayak apa juga. Itu begitu, Allah begitu. Maka Abu Bakar minta maghfiratan min indika, ampunan ini jangan sesuai dosa saya. Belum tentu kita ingat dosa kita.
yang begitu banyak dari dulu. Weslah, terserah kau, yang penting kau ampuni. Kau lebih tahu dah yang cocok buat saya itu pengampunannya kayak apa. Udah engkau yang lebih tahu dengan kadar dosa saya, maka saya minta ampunanmu itu dari engkau aja, jangan dari ukuran dosa saya. Jangan. Makanya di antara doa yang paling bagus tuh, daripada doa ini, suka doain orang, moga-moga amal baiknya diterima dan diberi ganjaran pahala sesuai dengan amal perbuatan. Salah, kurang bagus. Begitu. Gitu. Moga perbuatan ini dibalas oleh Allah sesuai dengan kemurahan Allah. Kemurahan Allah jauh lebih murah, jangan sesuai amal. Kalau amalnya dari ya kagak dapat. Jangan sesuai dengan amal perbuatan, sesuai dengan kemurahan Allah. Ini Abu Bakar ini diajari nama Nabi, faghfirli maghfiratan min indika. Ampunan dari engkau aja. Ampunan. Innaka antal ghafurur rahim. Ini muji Allah. Sesungguhnya engkau maha mengampuni, maha rahim, maha penyayang. Ghufran dan rahmah, inilah yang disebut la maghfiratum mirrabbikum mirabbikum khairun mimma yajma'un. Ampunan dan kasih sayang Allah, wa rahmatuka arja indana min a'madina, wa maghfiratuka awsa'u min dunubina. Tuhan, kasih sayangmu lebih luas dibanding amal perbuatan kami, dan ampunanmu lebih besar dibanding kesalahan kami. Saya minta ampunan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Doa tersusun oleh Rasulullah buat sahabat spesial. Rugi kita kalau sholat tidak membaca doa ini. Rugi kita kalau sebelum salam tidak membaca Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran kasira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur. Bila ampunan itu udah didapat, yang tadinya usahanya terpuruk meningkat. Bila ampunan udah didapat, yang tadinya tidak punya keturunan, Allah kasih keturunan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini bisa diraih bila kita mengerti. Hebatnya Abu Bakar minta doa spesial kepada Nabi, dan ini beliau ajarkan kepada kita untuk apa? Supaya mengerti betapa doa-doa Nabi lebih cepat menembus ke langit dibanding doa-doa karangan sendiri. Dan doa ini boleh saja dibaca di mana saja, dalam solat, di luar solat, dalam solat, di mana aja. Ada yang baca dalam sujud, silahkan. Tapi yang terbaik, doa paling manjurnya doa sesudah beres tasahud akhir dan solawat serta sebelum salam. Baca doa ini, insya Allah. Segini aja dah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin, baik dari materi ini atau di luar, semua doa silakan.
Waalaikumsalam. Taubat itu sendiri sebenarnya perbuatan Allah kepada hambanya ataukah perbuatan hamba kepada Allah? Waalaikumsalam. Bagaimana dengan pengakuan dan taubat? Pengakuan itu adalah satu tindakan kesadaran kalau dirinya banyak salah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat adalah sebuah hasil daripada pengakuan. Sebab kalaulah dia tidak ngaku, bagaimana dia mau bertaubat? Lihat kita istighfar, astagfirullahaladzim, tapi hatinya nggak ngaku salah, nggak ada perubahan. Itu kayak begitu. Taubat itu asal maknanya taba yatubu. Taubatan itu artinya roja'a, kembali lagi. Yang tadinya jauh jadi dekat, namanya taubat. Taubat suka menjadi istilah. Kalau di kita taubat itu maknanya meninggalkan. Kalau di kita, saya taubat makan sambal, mananya ninggalin. Bukan taubat balik lagi, bukan. Ninggalin. Itu begitu. Taubat itu maknanya balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat ini sebetulnya adalah fi'lullah. I'tiraf bidzambi adalah fi'lul abdi. Taubat ini adalah Allah. Kalau Allah enggak gerakkan di dalam dirinya dorongan kesadaran, maka lidahnya enggak bakalan mampu untuk menuju sebuah pertobatan. Maka taubat bukan dipaksa, tapi taubat berangkat dari sebuah kesadaran. Kesadaran, sadar, Allahumma anta rabbi, ya Allah kau benar-benar Tuhanku, penolongku. La ilaha illa anta, nggak ada Tuhan lain kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani. Engkau telah cipta saya dari tidak ada menuju kepada ada. Ini kan muji-muji Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku di atas perjanjianmu selama aku mampu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzambi. Aku mengakui begitu banyak nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku ngaku juga dengan dosaku. Nikmatmu lebih senang di bawah dosa. Ni mata antara lihat Quran, lihat TV, ya jujur. Ni kaki antara jalan ke majelis sama ke mall, ya jujur. Abu binikmatika alayya. Itu begitu. Tapi taubat harus diupayakan. Taubat ini pintu awal menuju kepada Allah. Orang tidak bisa dekat sama Allah kalau dia enggak taubat. Inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu suci, tidak menerima, tidak boleh dekat kecuali yang suci-suci. Yang kotor enggak boleh dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudu suci. Susah. Maka lalat dibilangin, hai lalat madu,
lebih bunga, lebih wangi daripada tinja. Ndak ngerti. Bunga lebih wangi dari tinja, nggak ngerti lalat. Karena memang kotor, dia demennya sama yang kotor-kotor, yang wangi nggak mau. Maka kita kudu berupaya minta taubat. Ada dua taubat itu yang bagus. Rabbighfirli warhamni. Apa tuh Rabbighfirli warhamni? Tuhan ampuni saya. Minta pengampunan langsung dari. Ada kedua, astagfirullah nadil. Aku minta ampun kepada Allah. Aku minta ampun. Serius enggak? Tapi kalau Rabbighfirli, ampuni aku, mau serius mau kagak. Inilah maghfiratan min indika. Oleh karena itu, taubat ini kita disuruh oleh Allah, taubat dengan berbagai tingkatan taubat. Pertama, taubat dari dosa besar, beresin dulu. Udah beres, taubat dari dosa kecil. Dosa kecil, taubat. 3, taubat daripada yang makruh. Yang makruh-makruh, taubat. Pakai sendal kiri dulu, taubat. Begitu. Masuk ke rumah kiri dulu, taubat. Ini tingkatan taubat. Ningkat. Terus taubat dari berlebihan dengan barang halal, taubat. Taubat daripada lupa. Itulah taubatnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna, lupa, bukan sengaja, taubat. Ini namanya darajatut taubat. Masing-masing ada tingkatannya, ada kelas-kelasnya. Kayaknya model kayak kita mah kelasnya masih yang paling dasarnya, playgroup. Taubat dari dosa besar. Entar yang makruh-makruh ketinggian, taubat yang itu. Maka tingkatannya banyak, tapi taubat adalah pintu menuju kebahagiaan. Fattaubu miftahun likulli sa'adatin. Di dalam kitab Hidayatul Adqiya. Kayaknya udah lulus apa lolos ya? Hah? Oh lolos, belum tamat. Oh belum. Begitu. Itu ada, saudara. Jadi kita bertaubat kepada Allah. Hakikat taubat adalah fi'lul abdi, tapi ikhtiar meminta taubat adalah hakikat taubat adalah fi'lur rabbi, perbuatan Allah, tapi adalah upaya ikhtiar untuk bertaubat adalah fi'lul abdi, perbuatan si hamba. Begitulah di dalam sunni. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Kita menjadi makmum. Iya. Selesai semua ayat akhir ya. Terus kita baca doa ini nih yang dianjurkan. Iya. Imam sudah salam duluan. Nah, kita meneruskan baca doa ini apa itu salam? Baik, diizinkan doa-doanya. Dengan imam salam kita udah putus ikut dia, kita terusin nggak apa-apa. Gitu iya, nggak apa-apa. Terus aja biarin imam salam, nggak apa-apa. Wong kita belum rapi. Boleh dan sangat bagus. Dengan imam salam berhenti hubungan kita dengan imam. Begitu dengan imam salam. Assalamualaikum udah berhenti. Makanya imam salam 2 kali. Kalaulah imam itu tidak doa kunut dengan sengaja, kita masih sujud sahwi, masih sunat, walaupun imam nggak kerjakan. Begitu. Terusin, biarin. Mungkin imam nggak baca, nggak, kita baik sangka aja. Imam baca cuman cepetan bacanya imam. Begitu aja. Begitu. Cepetan, bukan nggak baca, cepetan baca. Begitu. Jadi kita baca aja. Dikit ya, paling juga istighfar doang sekali ketinggalannya, enggak apa-apa. Begitu, terusin aja. Wallahu a'lam. Baik. Di dalam tasahud syahadatain itu ada hukum yang membatalkan sholat manakala pembacaannya menampakkan tersebut. Asyhadu an la ilaha, sama dengan
Muhammadan Rasulullah, itu membatalkan sholat. Apakah itu sama ketika kita memualafkan seseorang? Sering kita dengar TV, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sementara di kitab ini, manakala hal itu dibaca pada sholat, maka batal sholat. Baik, jadi memang kalau orang baru mengenal Islam yang masih sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu, apalagi orang ini seperti orang barat dan seterusnya yang kurang bisa, maka apa yang dia bisa silakan itu dibimbing untuk dia Islam. Seringkali kiai-kiai juga ada, ustadz-ustadz kalau ngebimbing la ilaha illallah begitu, Muhammadun Rasulullah, nggak apa-apa, biarin aja dia, nggak apa-apa. Yang kayak begitu, bukan dalam sholat begitu. Nanti kalau di sholat cumanlah kurang fasih, gitu aja. Cuman barangkali ada yang nggak bisa. Tapi syarat untuk Islam, maka yang bisa dulu pelan-pelan ngebimbing syahadatnya, pelan-pelan untuk menuju sebuah kefasihan. Enggak apa-apa ketika dia enggak bisa, nanti kalau udah bisa disempurnakan. Makanya kenapa syahadat ini diulang-ulang sampai dalam sholat, enggak ditinggal, karena memang agar supaya napak betul apa yang dibaca, dibimbing oleh Nabi untuk menuju sebuah baca kalimat dengan benar. Namun ada kalanya keterbatasan kita. Iya, kadang belajarnya sudah senja, ini rada repot begitu, rada repot begitu. Allah aja masih Allah susah, udah nggak apa-apa. Emang belum bisa, pelan-pelan. Kalaulah diomelin tambah jauh. Ini pelan-pelan sambil dibimbing. Insya Allah nanti lama-lama bakalan bisa. Ada beberapa orang barangkali ngebimbing asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an, ini karena belum bisa. Maka pelan-pelan cara ngebimbing untuk masuk Islam, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik.